Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pengamat jalanan yang terhormat, minggu-minggu ini jagat media itu dihebohkan dengan petisi atau tuntutan dari beberapa purnawirawan. Kami sebut beberapa karena memang sebagian dari purnawirawan tidak bisa dianggap keseluruhan purnawirawan, atau apalagi digambarkan semua tentara, semua prajurit menginginkan Gibran mundur. Jadi ada beberapa petisi dari purnawirawan yang menginginkan Wapres Gibran Rakabuming Raka itu untuk mundur. Lalu hal itu memicu sebuah tanggapan-tanggapan, bahkan ramai pembahasan di warung kopi yang kami sebut dengan pengamat jalanan, yang mengamati apa saja ketika duduk-duduk santai sambil menikmati kopi di warung kopi. Itu memicu banyak hal, banyak pembahasan tentang hal ini. Lebih-lebih karena di situ yang bertanda tangan ada sosok senior dalam tubuh TNI, yaitu Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, yang sekaligus juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden. Lalu bagaimana hal itu sebenarnya? Kami juga nggak tahu. Tapi dalam hal ini kami akan coba menyajikan apa yang disampaikan oleh pengamat muda yang sangat pintar, sangat cerdas, benar-benar pengamat yang punya pengetahuan, bukan sekedar pengamat jalanan seperti kami, yakni Bang Adi Prayitno. Seperti apa yang disampaikan oleh beliau, kenapa harus Gibran yang dituntut mundur, apa yang melatar belakangi, kenapa hanya Gibran, tidak sekaligus dengan presidennya, yakni Presiden Prabowo Subianto. Kenapa hanya Gibran yang dituntut untuk mundur? Seperti itu. Agar tidak berlama-lama, ayo kita simak seperti apa ulasan analisis dari Bang Adi Prayitno. Yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para purnawirawan, salah satu sebagai kelompok masyarakat meminta supaya wakil presiden itu diganti. Itu poin yang kedua.
Yang ketiga, nah ini adalah titik krusialnya. Tentu mengganti wakil presiden itu bukan perkara gampang. Itu bukan perkara mudah. Tidak bisa dong kun payakun ataupun seperti begitu mudah untuk membalik telapak tangan. Kalau kita membaca regulasinya, ada gembok sebenarnya yang saya kira untuk mengganti wakil presiden itu adalah hal yang sangat sulit dan mungkin secara normal itu sangat mustahil. Misalnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, kita cek satu persatu misalnya pasal 7A dan B. Di situ kan dijelaskan bahwa wakil presiden itu bisa diganti, ya kira-kira begitu, bisa diberhentikan oleh MPR atas usulan Dewan jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi seperti pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, penyuapan ataupun tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Ini bunyi undang-undang loh. Artinya apa? Wakil presiden itu hanya bisa diganti oleh MPR, tentu diusulkan oleh DPR ketika wakil presiden itu terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan tercela yang lain. Tentu per hari ini kalau kita melihat Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru menjadi wakil presiden kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya, memang sangat jauh dari unsur-unsur yang disebut dengan mengkhianati negara, sangat jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan korupsi, sangat jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan penyuapan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya sebutkan bahwa persoalan konstitusi tidak gampang dalam hal ini. Apalagi kalau kita membaca klausulnya, usulan untuk mengganti wakil presiden ini kan memang harus diusulkan oleh DPR ketika menemukan bukti bahwa wakil presiden itu adalah melakukan tindakan inkonstitusional dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu DPR kemudian meminta semacam fatwa kepada Mahkamah Konstitusi apakah betul secara material terbukti wakil presiden itu inkonstitusional, melanggar hukum, korupsi, kemudian terlibat penyuapan dan seterusnya dan seterusnya. Baru setelah ada putusan dari MK diusulkan kepada MPR. Jadi jalannya cukup jelimet, jalannya cukup panjang dan sangat rumit. Jadi wajar kalau kemudian pada poin yang ketiga ini saya ingin katakan, bicara tentang konstitusi, bicara tentang peraturan untuk mengganti wakil presiden, itu tentu sangatlah sulit. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana proses politik yang terjadi di Indonesia. Tapi overall, kalau kita bicara tentang undang-undang, ini adalah gembok yang saya kira tentu tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Apalagi yang menyampaikan pernyataan sikap ini hanya sebatas ekstra parlementer, kelompok masyarakat, dan yang menyampaikan ini bukanlah mereka misalnya anggota Dewan ataupun anggota-anggota MPR. Ini yang saya sebut sebagai poin yang ketiga, soal gembok konstitusi tentang regulasi terkait dengan proses dan tata cara untuk mengganti wakil presiden. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, di antara 8 poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu, saya mencatat ada poin-poin tertentu yang saya kira memang serangannya itu mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Misalnya dalam tuntutan poin yang ketiga, menghentikan proyek strategis nasional PSN PIK 2. Kalau bicara tentang proyek strategis nasional, ini kan terkait dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Jokowi. Poin yang kedua juga disebutkan di situ, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Baru ada poin yang ketiga untuk mengganti wakil presiden. Di antara 8 poin tuntutan dari Purnawirawan TNI, 3 poin itu memang mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Jadi saya ingin katakan bahwa setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, begitu banyak serangan-serangan yang menurut saya begitu agresif dan silih berganti mengarah kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Karena harus kita akui, Gibran adalah wakil presiden yang juga adalah putra dari Pak Jokowi. Serangan-serangan ke Jokowi saya kira cukup banyak. Kemarin ada yang menggugat terkait dengan mobil SMK, yang kemudian juga terkait dengan ijazah, kemudian kunjungannya ke Vatikan, sekalipun itu misalnya diutus oleh negara, dan yang
terakhir adalah soal bagaimana wakil presiden itu diminta untuk diganti dan seterusnya. Itulah yang menurut saya menjadi penting untuk ikut berkontribusi bagaimana percakapan terkait dengan polemik, kekisruhan dan kontroversi terkait dengan pergantian wakil presiden yang menurut saya dalam banyak hal secara konstitusi itu sangat berat dan itu sangatlah rumit untuk bisa diwujudkan. Terserah para pemirsa mau berada di posisi yang mana, berada di posisi yang ingin mendukung Gibran yang mengatakan bahwa Gibran itu adalah wakil presiden yang sah secara legitimate, terpilih sebagai wakil presiden bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Begitupun para relawan-relawan yang lain pendukung Gibran mengatakan usulan untuk mengganti Gibran itu adalah usulan yang aneh, usulan yang tidak masuk akal, mengadu domba antara Gibran dan Prabowo Subianto dan seterusnya. Bahkan Mas Kaisang, Ketua Umum PSI juga memberikan satu pernyataan sikap bahwa Gibran itu terpilih menjadi wakil presiden secara konstitusional dan sesuai dengan demokrasi. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem juga memberikan pembelaan terhadap posisi Gibran yang secara legitimate dan secara sah sebagai wakil presiden. Meski pada saat yang bersamaan tentu kita melihat bagaimana pihak yang kemudian mendukung pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI ini karena dianggap putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu itu cacat secara etik dan secara moral, maka wajar kalau kemudian wakil presiden itu digantikan. Dan ada argumen-argumen lain yang kemudian mempertebal bahwa kondisi Indonesia itu tidak baik-baik saja, maka salah satu kuncinya adalah pengganti wakil presiden dan seterusnya. Dalam posisi itulah saya kira dalam konteks berdemokrasi ya tinggal kita semua berada di pihak yang mana. Mendukung boleh, kontra boleh, tidak mendukung dan apatis pun juga boleh. Dalam demokrasi yang paling penting itu harus menghindari cara-cara yang tidak beradab, hanya sekedar perbedaan sikap. Yang ingin saya katakan adalah segala sesuatu yang terjadi, perdebatan terkait dengan pergantian wakil presiden, tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat kontroversial karena ini sangat sensitif. Orang nomor 2 di negara kita tiba-tiba diusulkan untuk diganti dengan alasan-alasan yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Kita tinggal tunggu apakah akan ada gerakan-gerakan yang besar ataukah justru gerakan ini akan memudar dan wassalam terkait dengan upaya untuk mengganti wakil presiden. Karena kalau mau jujur, karena kalau mau serius, ya usulkan dong ke DPR. Datang ke DPR, ada semacam usulan dan permintaan dari kelompok masyarakat supaya ada pergantian wakil presiden. Maka sepanjang itu tidak dilakukan, wajar kalau kemudian aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini ya seperti aspirasi-aspirasi dari kelompok masyarakat, kelompok-kelompok aktivis yang selama ini misalnya menolak revisi Undang-Undang TNI, yang menolak undang-undang terkait dengan ITE, menolak tentang KUHP, menolak tentang undang-undang yang dinilai kisruh, dan semuanya tidak pernah didengarkan dan tidak pernah dibahas di DPR. Karena aspirasi yang semacam ini, aspirasi-aspirasi yang dari luar, itu seringkali memang oleh DPR hanya dianggap sebagai angin lalu biasa. Apalagi untuk memakzulkan wakil presiden, kalau hanya terjadi di luaran, tidak ada proses politik di Senayan, tidak ada proses politik di parlemen, ya tentu ini hanya semacam diskursus di luar, terjadi bunyi-bunyian, terjadi pro dan kontra, dan pastinya akan saling ngotot-ngototan satu sama yang lain. Kuncinya pergantian wakil presiden itu ada di parlemen. Ya, kita sudah simak bersama apa analisis dari Bang Adi Prayitno dari berbagai sumber, dari hal-hal apa yang beliau ketahui. Teman-teman yang punya pandangan, punya pendapat, ayo kita diskusikan di kolom komentar. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.